Nah, gimana sih cara kita tahu, wah ini udah bottom dan ini kita harus grit nih di sini, bukan fear? Jadi gini, kalau ngomong apakah kita ngerti bottomnya dalam sebuah penurunan itu susah. Ya, untuk menebak bottom itu sangat susah sekali dan memang tugas kita sebagai investor itu bukan menebak bottom, tapi kita merespon market. Nah, itu yang harus dimengerti dulu. Jadi kita tuh nggak bisa ngerti di mana puncaknya dan di mana bottomnya. Tapi kita harus mengerti kalau marketnya seperti ini, kita harus seperti apa. Nah, itu yang penting sekali. Jadi makanya ketika banyak teman-teman fear ya, kayak kemarin ada isu reshuffle, itu fear banget kan. Betul. Saya bikin video waktu itu di Instagram saya bilang, kalau kamu punya cash, kamu nggak perlu fear, nggak perlu ada yang ditakutin sama sekali. Justru ketika pagi-pagi ada penurunan yang cukup dalam, ya kan, dan melihat ada saham-saham yang memang menarik, ya, secara kalau kita sebagai fundamentalis ya secara fundamental murah, ya kan. Kalau kita sebagai trader ya pakai analisa teknikal ya, secara teknikal, secara flow ini bagus flownya, ya kan, terkoreksi dan average-nya dekat dengan average buyer di market rata-rata. Ya ini kesempatan kita untuk buy, seperti itu. Tapi buy-nya nggak boleh satu harga, ya. Buy-nya nggak boleh satu harga, itu yang pertama. Dan yang kedua, buy-nya nggak boleh 100% porsi langsung dijebret all in, apalagi pakai all margin tuh nggak boleh. Karena apa? Sekali lagi kita nggak ngerti bottomnya seperti apa, ya kan, begitu. Tapi yang kita lakukan adalah kita ngukur aja. Misalnya saya waktu kemarin ya, waktu ada reshuffle seperti itu, saya langsung bikin list kan. Sepanjang minggu ini saham menarik itu apa? Saya kasih support kuatnya. Begitu ada gejolak seperti itu, saya langsung review. Dari support itu saya bilang sama teman-teman, lebarin lagi area beli kita. Sampai minus 5% dari support itu. Padahal support itu udah saya buat cukup jauh. Itu pun masih ada yang kena loh. Seperti saham WiFi, saya bikin di support di 24, kemudian saya turun ke 23 itu kena loh. Sampai bottom di situ loh. Jadi benar-benar ada beberapa saham itu memang ekstrim penurunannya kan. Tapi ya kita ngerti kalau memang ini saham dengan sebuah story yang bagus ya, fundamentalnya ada, flow-nya ada, pasti akan balik. Dan terbukti WiFi hari ini tadi sempat 2650 kalau nggak salah dari 23. Kalau kita bisa nangkap di bawah itu kan upside-nya cukup tinggi, ya kan. Pani 13.000 sampai 14.000. Kemudian ada banyak saham seperti Inite dan lain sebagainya.